Lautan tampak seperti hamparan air biru yang tak berujung, tetapi sebenarnya merupakan sub kimia raksasa. Setiap gelombang mengandung sejarah gunung berapi, batuan terlarut, sungai, lubang ventilasi, bawah laut, dan miliaran tahun interaksi antara bumi padat dan air cair. Pada awal bumi, planet ini merupakan benda panas, dihantam meteorit, tertutup gunung berapi, dan diselimuti atmosfer yang sangat berbeda dari atmosfer saat ini. Permukaannya masih melepaskan panas dari proses pembentukan planet. Bagian dalamnya mengeluarkan gas, uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen klorida, dan senyawa lainnya keluar dari retakan dan gunung berapi. Ketika suhu planet turun cukup rendah, uap air mulai mengembun. Hujan turun dalam jangka waktu yang sangat lama. Hujan itu tidak jatuh di dunia yang hijau, tetapi di batuan muda, panas, dan aktif secara kimia. Air, meskipun tampak seperti zat sederhana, adalah salah satu pelarut paling kuat di alam. Air melarutkan gas, membawa ion, memecah ikatan lemah, dan mengangkut material dari satu tempat ke tempat lain. Curah hujan pertama di bumi tidak hanya mengisi cekungan dan lembah. Hal itu juga memulai terciptanya lautan kimia pertama. Air murni hampir tidak ada di alam dalam waktu yang lama. Begitu bersentuhan dengan udara, air menyerap karbon dioksida dan membentuk larutan yang sedikit asam. Begitu bersentuhan dengan batuan, air mulai bereaksi dengan mineral. Begitu meresap ke dalam retakan, air menjadi bermuatan unsur-unsur. Gambaran lautan yang benar-benar tawar dan primitif menyesatkan. Sejak awal, air telah bersentuhan dengan material yang mampu melepaskan garam terlarut. Garam dapur, yang secara kimia dikenal sebagai natrium klorida, hanyalah sebagian dari cerita. Rasa asin laut terutama disebabkan oleh ion natrium dan klorida, tetapi air laut mengandung banyak komponen lain. Ada magnesium, kalsium, kalium, sulfat, bikarbonat, bromida, strontium, dan logam jejak. Beberapa muncul dalam jumlah kecil, tetapi mereka memainkan peran besar dalam kimia planet dan dalam kehidupan laut. Lautan menjadi asin melalui akumulasi, tetapi akumulasi itu bukan sekadar mengisi wadah. Itu adalah negosiasi konstan antara masukan dan keluaran. Sungai memasok ion, hujan melarutkan mineral, gunung berapi melepaskan gas, dasar laut bertukar zat dengan air. Pada saat yang sama, unsur-unsur tertentu terperangkap dalam sedimen, cangkang, tanah liat, atau batuan yang baru terbentuk. Salinitas meningkat hingga mencapai kisaran yang stabil, bukan karena sistem berhenti, tetapi karena kehilangan dan penambahan mulai saling menyeimbangkan. Benua-benua merupakan bagian penting dari teka-teki tersebut. Saat batuan yang muncul terpapar atmosfer, hujan, angin, es, dan perubahan suhu mulai mengikisnya. Erosi memecah batuan menjadi fragmen, tetapi pelapukan kimiawi melakukan sesuatu yang lebih dalam. Ia mengubah mineral dan melepaskan ion. Ketika feldspar terurai, ia dapat melepaskan natrium, kalium, atau kalsium. Ketika mineral yang kaya magnesium diubah, mereka melepaskan magnesium ke dalam air. Ketika senyawa sulfur bereaksi dengan oksigen dan air, mereka dapat membentuk sulfat. Sungai bertindak sebagai sabuk konveyor yang tak terlihat. Dengan mata telanjang, sungai tampak membawa air dan sedimen, tetapi muatan kimianya sama pentingnya. Bahkan sungai yang tampak tawar mengandung garam terlarut. Perbedaannya terletak pada konsentrasi. Air sungai dapat mengandung puluhan atau ratusan miligram garam per liter. Lautan mengandung, rata-rata, sekitar 35 gram per liter. Perbedaan itu menjelaskan mengapa air sungai diminum dan air laut tidak, meskipun keduanya memiliki beberapa bahan yang sama. Alasan sungai tidak seasin lautan adalah karena waktu tinggal. Air sungai mengalir dari pegunungan ke laut dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun. Lautan, di sisi lain, menyimpan ion-ion tertentu untuk jangka waktu yang sangat lama. Natrium dapat tetap berada di lautan selama puluhan juta tahun sebelum dihilangkan oleh proses geologis. Klorida juga memiliki waktu tinggal yang sangat lama. Hal ini memungkinkan mereka untuk terakumulasi. Sungai adalah air yang sedang dalam perjalanan. Lautan adalah reservoir besar. Penguapan memperkuat efek ini. Ketika matahari memanaskan permukaan laut, air menguap, tetapi garam tidak ikut menguap bersama uap. Uap naik hampir bersih, membentuk awan, dan kembali sebagai hujan. Hujan ini memberi makan sungai, danau, dan akuifer, melarutkan batuan baru, dan membawa lebih banyak ion kembali ke laut. Lautan kehilangan air melalui penguapan, tetapi mempertahankan sebagian besar garamnya. Kemudian ia menerima air baru yang syarat dengan bahan terlarut. Siklus ini, yang berulang selama jutaan tahun, membantu menjelaskan mengapa laut memiliki rasa yang sangat khas.
Namun, penguapan saja tidak dapat menjelaskan semua salinitas. Jika laut hanya menerima garam dan tidak pernah kehilangannya, laut akan jauh lebih asin daripada sekarang. Kuncinya terletak pada keseimbangan geokimia. Di badan air tertutup tertentu, seperti laguna hipersalin atau cekungan dengan sedikit hubungan dengan laut lepas, penguapan dapat memekatkan garam hingga tingkat ekstrim. Di sana, mineral seperti halit, gipsum, dan karbonat mengendap. Di samudra global, di sisi lain, air bersirkulasi, bercampur, dan berpartisipasi dalam proses yang terus-menerus menghilangkan garam. Dasar laut juga berkontribusi terhadap salinitas. Punggungan tengah samudra, tempat kerak baru terbentuk, adalah zona aktivitas hidrotermal yang intens. Air laut meresap melalui retakan, turun, memanas saat mendekati magma, bereaksi dengan batuan, dan muncul kembali dengan kandungan mineral. Lubang-lubang hidrotermal ini, yang dikenal dengan cerobong asap hitam dan putihnya, memodifikasi komposisi air. Beberapa unsur dimasukkan ke dalam samudra. Unsur-unsur lain dikeluarkan dari air dan terikat dalam mineral di dasar laut. Pertanyaan utamanya bukan hanya mengapa lautan mengandung garam, tetapi mengapa natrium dan klorida mendominasi. Banyak batuan mengandung kalsium, magnesium, kalium, besi, aluminium, dan silikon. Sungai membawa campuran zat. Gunung berapi melepaskan gas asam. Dasar laut bertukar unsur. Namun, ketika setetes air laut menguap, residu yang paling mudah dikenali adalah garam dapur. Komposisi tersebut mengungkapkan filter kimia yang telah bekerja selama miliaran tahun. Natrium terutama berasal dari pelapukan mineral yang terdapat dalam batuan benua. Banyak silikat mengandung natrium dalam struktur kristalnya. Ketika air yang sedikit asam mengubahnya, ion natrium dilepaskan dan larut. Sungai membawanya ke laut. Setelah sampai di sana, natrium tidak mudah bereaksi membentuk mineral yang tidak larut dalam kondisi laut normal. Natrium juga tidak digunakan secara besar-besaran oleh kehidupan laut dalam proporsi yang sama seperti kalsium atau karbon. Karena alasan itu, natrium tetap terlarut untuk waktu yang lama. Klorida memiliki cerita yang berbeda. Sebagian berasal dari gas vulkanik yang dilepaskan dari interior bumi, terutama senyawa klorin yang, ketika dilarutkan dalam air, membentuk ion klorida. Bagian lainnya bersirkulasi melalui proses hidrotermal dan daur ulang geologis. Klorida bersifat konservatif secara kimia di lautan. Ini berarti bahwa ia tidak banyak berpartisipasi dalam reaksi yang menghilangkannya dari air dalam kondisi normal. Seperti natrium, ia tetap berada dalam larutan untuk jangka waktu yang sangat lama. Kombinasi kedua ion ini menghasilkan natrium klorida, tetapi di air laut, ion-ion ini tidak tersusun sebagai kristal padat. Ion-ion ini terpisah, terhidrasi, dan dikelilingi oleh molekul air. Rasa asin muncul karena ion-ion ini berinteraksi dengan reseptor di lidah. Tetapi di lautan, ion-ion ini merupakan bagian dari sistem listrik dan kimia yang jauh lebih kompleks. Salinitas memengaruhi kepadatan air, arus, titik beku, daya apung, dan kehidupan organisme laut. Kalsium, di sisi lain, memiliki nasib yang sangat berbeda. Kalsium juga berasal dari benua. Kalsium juga larut dalam sungai. Tetapi di lautan, kalsium lebih mudah ditangkap. Banyak organisme membangun cangkang, kerangka, dan lempengan mikroskopis dari kalsium karbonat. Karang, moluska, foraminifera, kokolithofora, dan makhluk lain mengekstrak kalsium dan karbonat dari air untuk membangun struktur keras. Ketika mereka mati, struktur ini dapat tenggelam dan membentuk sedimen. Seiring waktu, sedimen ini berubah menjadi batu kapur. Pengambilan kalsium secara terus-menerus ini mencegah kalsium menumpuk seperti natrium. Magnesium juga berpartisipasi dalam reaksi dengan tanah liat, basal, dan sedimen. Besi, meskipun dapat mencapai lautan melalui debu, sungai, atau lubang hidrotermal, relatif mudah teroksidasi dan mengendap. Aluminium hampir tidak tetap larut karena membentuk mineral dan partikel. Setiap unsur memiliki perilakunya sendiri. Salinitas laut, pada akhirnya, merupakan seleksi kimia berdasarkan kelarutan, reaktivitas, dan waktu tinggal. Kalium menawarkan contoh menarik lainnya. Kalium terdapat dalam air laut, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil daripada natrium. Kalium dapat dimasukkan ke dalam mineral lempung dan berpartisipasi dalam reaksi selama pelapukan batuan. Kalium juga merupakan nutrisi yang digunakan oleh organisme. Konsentrasinya mencerminkan keseimbangan yang berbeda. Kimia laut tidak hanya bergantung pada berapa banyak yang masuk, tetapi juga pada berapa lama ia bertahan. Sulfat adalah komponen penting lainnya. Sulfat berasal dari oksidasi mineral yang mengandung sulfur, emisi vulkanik, dan proses biogeokimia.
Di lautan modern, sulfat terdapat dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga berpartisipasi dalam siklus yang dikendalikan oleh bakteri, sedimen, dan kondisi oksigen. Di lingkungan tanpa oksigen, bakteri tertentu mereduksi sulfat dan menghasilkan sulfida. Sulfida ini dapat bereaksi dengan logam dan membentuk mineral seperti pirit. Dengan demikian, sebagian sulfur terkubur. Kehidupan telah mengubah kimia laut secara mendalam. Di lautan purba, sebelum atmosfer kaya akan oksigen, besi terlarut jauh lebih melimpah. Ketika organisme fotosintetik mulai melepaskan oksigen, oksigen tersebut bereaksi dengan besi terlarut dan membentuk oksida yang mengendap. Formasi batuan besi berlapis besar, yang sekarang ditambang untuk bijih besi, adalah jejak dari transisi tersebut. Lautan berubah warna, komposisi, dan perilaku kimianya. Perubahan ini menunjukkan bahwa salinitas bukanlah sifat yang terisolasi. Salinitas bergantung pada atmosfer, kehidupan, batuan, dan interior bumi. Lautan modern asin, kaya oksigen di sebagian besar volume atasnya, dan terstratifikasi secara kimiawi di kedalaman. Garam-garamnya merupakan hasil dari sejarah panjang, tetapi juga dari regulasi yang berkelanjutan. Pertanyaan umum yang muncul secara alami adalah, jika sungai membawa garam ke laut setiap hari, mengapa laut tidak menjadi lebih asin setiap tahunnya? Jawabannya terletak pada aliran keluar. Di daerah-daerah di mana penguapan sangat intens dan pertukaran dengan laut lepas terbatas, beberapa garam mengendap dan membentuk endapan evaporit. Di masa geologi lampau, seluruh laut menjadi terisolasi dan sebagian menguap, meninggalkan lapisan garam yang sangat besar. Lapisan ini terkubur di bawah sedimen dan dapat ditemukan di kedalaman yang sangat dalam saat ini. Selain itu, air laut meresap ke dalam kerak samudra. Di sana, air laut bereaksi dengan basal panas. Selama proses ini, beberapa ion diserap, yang lain dilepaskan, dan yang lainnya diubah. Magnesium, misalnya, dapat dihilangkan dari air selama alterasi hidrotermal. Kadar kalsium dapat meningkat atau menurun tergantung pada kondisinya. Pertukaran ini tidak sederhana, tetapi menunjukkan bahwa dasar laut berfungsi seperti pabrik kimia planet. Terdapat juga aerosol laut. Ombak pecah, berbusa, dan meluncurkan tetesan kecil ke udara. Ketika tetesan ini menguap, mereka meninggalkan partikel garam yang dapat bergerak melalui atmosfer dan jatuh di benua. Sebagian garam kembali ke daratan, kemudian dapat larut kembali dan kembali ke laut melalui sungai. Siklusnya tidak linier, tetapi melingkar. Garam bergerak, diendapkan, terkubur, larut, dan muncul kembali. Tektonik lempeng menambahkan dimensi yang lebih dalam lagi. Sedimen dari dasar laut yang syarat dengan mineral dan garam dapat tersapu ke zona subduksi. Di sana, satu lempeng samudra tenggelam di bawah lempeng lainnya, membawa air, mineral terhidrasi, dan senyawa kimia ke interior bumi. Beberapa material ini dilepaskan, memberi makan magma, dan kembali ke permukaan melalui gunung berapi. Klorin dan zat volatil lainnya dapat didaur ulang dalam siklus ini. Lautan tidak terpisah dari interior planet. Ia terhubung dengannya melalui proses geologis dalam skala yang sangat besar. Hasil dari semua proses ini adalah komposisi yang relatif konstan. Kadar garam rata-rata di laut lepas sekitar 3,5% berdasarkan massa, meskipun bervariasi menurut wilayah. Di daerah dengan penguapan yang intens, seperti sebagian Atlantik subtropis atau laut semi tertutup, kadar garamnya bisa lebih tinggi. Di daerah dengan curah hujan tinggi, pencairan salju, atau aliran sungai, kadar garamnya bisa lebih rendah. Di dekat muara sungai, sungai besar, air menjadi payau. Di wilayah kutub, pembentukan es laut mengeluarkan garam dari air yang tersisa, sehingga meningkatkan kepadatannya. Kadar garam mengontrol sirkulasi laut. Air yang lebih asin dan lebih dingin biasanya lebih padat. Ketika tenggelam di lintang tinggi, air tersebut berpartisipasi dalam sirkulasi termohalin, sistem global yang mengangkut panas, oksigen, dan nutrisi. Oleh karena itu, garam bukan hanya sekadar rasa. Garam adalah kekuatan fisik yang membantu menggerakkan lautan. Tanpa perbedaan kadar garam dan suhu, arus laut dalam akan berbeda, begitu pula iklim global. Kadar garam juga memengaruhi titik beku. Air laut membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air tawar. Inilah sebabnya mengapa lautan kutub dapat tetap cair dalam kondisi di mana danau air tawar akan lebih mudah membeku. Ketika es laut terbentuk, struktur kristal es menolak sebagian besar garam. Garam ini terkonsentrasi dalam air garam yang tenggelam dan berkontribusi pada pembentukan air yang padat. Dengan demikian, bahkan es pun berperan dalam distribusi kimia planet ini. Organisme laut berevolusi dalam lingkungan yang asin ini. Sel-sel mereka harus mengatur pertukaran air dan garam dengan lingkungan luar. Ikan, invertebrata, alga,
dan mikroorganisme telah mengembangkan strategi osmotik untuk bertahan hidup. Beberapa mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar khusus. Yang lain menyeimbangkan cairan internal mereka dengan senyawa organik. Kehidupan laut tidak hanya menghuni lautan asin. Mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut hingga ke tingkat molekuler. Samudra modern mempertahankan salinitas rata-rata yang cukup stabil karena berfungsi sebagai sistem yang mengatur dirinya sendiri. Stabilitas ini bukan berarti tidak bergerak. Setiap detik, sungai mengalirkan air dan zat terlarut. Setiap detik, matahari menguapkan air dari permukaan. Setiap detik, dasar laut bertukar senyawa dengan kerak bumi. Setiap detik, organisme mikroskopis menangkap unsur-unsur dan mengubahnya menjadi materi hidup atau struktur mineral. Stabilitas muncul dari pergerakan, bukan keheningan. Jika samudra diamati selama masa hidup manusia, salinitasnya akan tampak hampir konstan. Jika diamati selama jutaan tahun, perubahan yang lebih mendalam akan muncul. Ada periode dengan laut yang lebih hangat, permukaan laut yang lebih tinggi, samudra yang kurang beroksigen, dan distribusi benua yang berbeda. Perubahan ini mengubah penguapan, sirkulasi, masukan sungai, pembentukan sedimen, dan penguburan garam. Salinitas global mungkin bervariasi, tetapi dalam kisaran yang sesuai dengan kontinuitas sistem samudra. Keseimbangan ini paling baik dipahami dengan membandingkan samudra terbuka dengan danau tertutup. Di danau tertutup, air masuk melalui sungai atau hujan dan keluar terutama melalui penguapan. Karena penguapan menghilangkan air tetapi meninggalkan garam, konsentrasi garam meningkat. Inilah sebabnya mengapa danau asin dan danau hipersalin ada. Laut mati, danau garam besar, dan sistem tertutup lainnya menggambarkan apa yang terjadi ketika masuknya garam tidak dapat menemukan jalan keluar yang efisien. Samudra global, di sisi lain, memiliki banyak mekanisme penghilangan dan sirkulasi yang luas yang mencampur airnya. Skala membuat perbedaan besar. Samudra mengandung sekitar 1,3 miliar kilometer kubik air. Volumenya sangat besar sehingga kontribusi tahunan sungai, meskipun sangat besar dari perspektif manusia, hanya mewakili sebagian kecil dari totalnya. Lebih lanjut, garam tidak terdistribusi secara instan, tetapi arus mencampur cekungan dalam jangka waktu yang lama. Pencampuran ini menghaluskan perbedaan ekstrim dan memungkinkan komposisi keseluruhan tetap dapat dikenali di semua samudra. Meskipun demikian, salinitas tidak identik di mana-mana. Samudra Atlantik cenderung lebih asin daripada Samudra Pasifik di banyak wilayah karena pola penguapan, curah hujan, dan sirkulasi. Laut Mediterania lebih asin daripada samudra terbuka karena penguapannya intens dan hubungannya dengan Atlantik terkonsentrasi di Selat Gibraltar. Laut Baltik, di sisi lain, jauh lebih sedikit asin karena menerima aliran air tawar yang besar dan memiliki pertukaran terbatas dengan air laut. Variasi lokal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara air tawar, penguapan, dan koneksi laut sangat penting. Di daerah tropis, penguapan dapat memusatkan garam. Di zona khatulistiwa yang banyak hujan, curah hujan dapat mengencerkan permukaan. Di lintang tinggi, es yang mencair menambah air tawar dan mengurangi salinitas permukaan. Ketika es laut terbentuk, garam yang dilepaskannya meningkatkan salinitas air di sekitarnya. Lautan adalah mosaik yang dinamis. Salinitas berubah sesuai musim, kedalaman, suhu, arus, dan cuaca. Air tawar dari sungai membentuk gumpalan di atas laut di dekat muaranya. Gumpalan ini dapat membentang hingga ratusan kilometer dalam kasus sungai besar. Sungai Amazon, misalnya, melepaskan begitu banyak air tawar sehingga mengubah salinitas permukaan wilayah Atlantik yang luas. Namun, air ini akhirnya bercampur dengan lautan. Garam tetap ada dalam masa keseluruhan. Permukaan mungkin diencerkan secara lokal, tetapi seluruh sistem mempertahankan identitas salinnya. Ada juga proses yang menghilangkan garam secara langsung melalui pengendapan mineral. Ketika air laut terperangkap di cekungan dangkal dan menguap, mineral mengendap secara berurutan. Pertama, karbonat dapat terbentuk. Kemudian gipsum. Selanjutnya, halit, garam batu. Dalam kasus ekstrim, garam kalium dan magnesium mengendap. Lapisan evaporit ini merupakan arsip laut purba yang terkurung. Beberapa terletak di bawah gurun, yang lain di bawah dasar laut, dan yang lainnya di bawah kota-kota modern. Mereka adalah lautan purba yang berubah menjadi batu. Keberadaan endapan garam raksasa menunjukkan bahwa lautan kehilangan garam di masa lalu. Selama krisis salinitas Messinian, jutaan tahun yang lalu, Laut Mediterania sebagian terisolasi dari Samudra Atlantik dan terbentuk endapan evaporit yang sangat besar. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan penguapan ketika suatu cekungan laut kehilangan hubungannya dengan samudra terbuka. Meskipun Laut Mediterania akhirnya terisi kembali, garam yang terkubur tetap ada sebagai bukti bahwa salinitas dapat berubah secara drastis dalam konteks regional.
Biologi juga berperan sebagai sistem ekstraksi. Organisme yang membangun cangkang dan kerangka menghilangkan kalsium dan karbonat. Di atom menggunakan silika untuk membangun frustula. Beberapa bakteri memodifikasi senyawa sulfur, nitrogen, besi, dan mangan. Plankton menangkap nutrisi dan mendistribusikannya kembali ketika mati atau dikonsumsi. Sebagian dari materi ini tenggelam sebagai salju laut. Di dasar laut, ia dapat terurai, larut, atau terkubur. Setiap partikel yang mencapai sedimen berpartisipasi dalam kimia laut. Tekanan dan suhu dasar laut memungkinkan reaksi yang tidak terjadi di permukaan. Air yang menembus kerak samudra dipanaskan dan diubah secara kimiawi. Ketika muncul melalui lubang hidrotermal, ia dapat mencapai suhu yang sangat tinggi tanpa mendidih karena tekanan di dasar. Di sana, sulfida logam mengendap dan cerobong mineral terbentuk. Lingkungan yang gelap dan ekstrim ini juga menampung ekosistem yang berbasis pada kemosintesis. Di lingkungan ini, salinitas berinteraksi dengan panas internal planet dan dengan bentuk kehidupan yang tidak bergantung pada sinar matahari. Lubang hidrotermal mengingatkan kita bahwa lautan bukan hanya kolam di kerak bumi, tetapi bagian aktif dari sistem bumi. Air memasuki batuan, berubah, mengalir keluar, mengendapkan mineral, dan menopang komunitas. Sirkulasi ini mengubah keseimbangan magnesium, kalsium, kalium, dan unsur-unsur lainnya. Meskipun klorida dan natrium lebih konservatif, mereka juga secara tidak langsung berpartisipasi dalam keseimbangan keseluruhan. Kimia laut dipertahankan karena seluruh planet bertindak sebagai pengatur. Waktu tinggal membantu menjelaskan mengapa beberapa unsur terakumulasi dan yang lainnya tidak. Ion dengan waktu tinggal yang singkat memasuki lautan dan dengan cepat dihilangkan sehingga konsentrasinya tetap rendah. Ion dengan waktu tinggal yang lama dapat terakumulasi selama jutaan tahun. Natrium dan klorida memiliki waktu tinggal yang lama. Itulah mengapa mereka mendominasi salinitas. Nutrien seperti nitrat, fosfat, dan besi dapat dikonsumsi dengan cepat oleh organisme, sehingga konsentrasinya bergantung pada siklus biologis yang intens. Salinitas juga menyimpan petunjuk tentang iklim masa lalu. Sedimen laut, inti es, dan fosil tertentu memungkinkan kita untuk merekonstruksi perubahan penguapan, curah hujan, sirkulasi, dan volume es. Ketika lapisan es besar tumbuh di atas benua selama zaman es, permukaan laut turun, dan distribusi garam berubah. Ketika es mencair, sejumlah besar air tawar memasuki lautan. Denyut ini dapat mengubah arus dan ekosistem. Garam laut secara tidak langsung mencatat pernapasan iklim planet ini. Perubahan iklim modern menimbulkan pertanyaan baru. Pemanasan meningkatkan penguapan di beberapa wilayah, meningkatkan curah hujan di wilayah lain, dan mempercepat pencairan es. Hal ini dapat mengubah pola salinitas permukaan. Di beberapa wilayah, air laut menjadi lebih asin karena penguapan yang intens. Di wilayah lain, air laut menjadi lebih dingin karena hujan atau pencairan es. Perubahan ini penting karena salinitas memengaruhi kepadatan dan, oleh karena itu, sirkulasi. Meskipun salinitas keseluruhan lautan global tidak berubah secara tiba-tiba, redistribusi regional dapat memiliki konsekuensi iklim dan ekologis. Kadar garam memengaruhi kemampuan laut untuk menyerap panas dan karbon. Arus mengangkut air permukaan ke kedalaman dan mengembalikan air dari kedalaman ke permukaan. Jika kepadatan berubah, pergerakan ini dapat diubah. Lautan adalah reservoir panas aktif terbesar dalam sistem iklim dan menyerap sebagian besar karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Garam tidak mengendalikan seluruh proses ini, tetapi merupakan bagian dari arsitektur fisik yang memungkinkan proses tersebut. Garam laut juga memiliki hubungan langsung dengan peradaban manusia. Sejak zaman kuno, masyarakat telah mengekstrak garam melalui penguapan matahari, penambangan, atau air garam yang direbus. Garam mengawetkan makanan, memungkinkan jalur perdagangan, memberikan nilai strategis pada wilayah, dan menghasilkan pajak. Banyak kota tumbuh di sekitar tempat pengolahan garam, tambang, atau jalur garam. Senyawa yang sama yang mendominasi rasa laut menjadi zat penting bagi sejarah manusia. Tetapi air laut tidak dapat diminum justru karena konsentrasinya yang tinggi. Ketika seseorang minum air laut, ginjal perlu membuang kelebihan garam. Untuk membuangnya, ginjal membutuhkan lebih banyak air daripada yang diterima tubuh, yang mempercepat dehidrasi. Kadar garam yang menopang ekosistem laut berbahaya bagi organisme darat yang tidak beradaptasi untuk meminumnya. Itulah mengapa desalinasi modern berupaya memisahkan air dan garam melalui distilasi, osmosis terbalik, atau metode lainnya. Teknologi ini mencoba melakukan kebalikan dari apa yang telah dilakukan alam selama miliaran tahun hanya dalam hitungan jam, menghilangkan garam dari larutan laut. Keberadaan air asin juga memandu pencarian kehidupan di luar bumi. Di bulan-bulan es seperti Europa dan Enceladus, keberadaan lautan bawah permukaan diduga ada.
pengukuran geyser, medan magnet, dan permukaan es menunjukkan adanya air cair dengan garam terlarut. Lautan ekstraterestrial yang asin akan menunjukkan kontak antara air dan batuan. Tepatnya, jenis interaksi yang di bumi memicu kimia kompleks dan, mungkin, lingkungan yang layak huni. Kadar garam bukanlah detail kecil. Ini bisa menjadi petunjuk aktivitas geologis dan potensi biologis. Di bumi, setiap gram garam laut merangkum hubungan yang sama antara air dan batuan. Klorida bisa saja keluar dari gas vulkanik. Natrium bisa saja dilepaskan dari erosi silikat. Kalsium bisa saja terperangkap oleh cangkang. Magnesium bisa saja bersirkulasi melalui basal panas. Sulfat bisa saja melewati bakteri dan sedimen. Tidak ada satu komponen pun yang menceritakan keseluruhan cerita sendirian. Campuran itulah yang menjadi ceritanya. Lautan itu asin karena bumi adalah planet yang aktif. Jika tidak ada atmosfer, tidak akan ada hujan untuk mengikis benua. Tanpa aktivitas tektonik, dasar laut tidak akan diperbarui atau mendaur ulang material. Tanpa gunung berapi, banyak gas dan senyawa tidak akan mencapai permukaan. Tanpa matahari, penguapan tidak akan mendorong siklus air. Tanpa waktu, akumulasi tidak akan mencapai skala seperti sekarang. Kadar garam ada karena semua faktor ini bertepatan. Alasan mengapa semua air laut terasa asin bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses berkelanjutan. Laut menerima garam dari benua, atmosfer, gunung berapi, dan dasar laut. Laut menyimpan ion yang relatif tidak reaktif, seperti natrium dan klorida, untuk jangka waktu yang sangat lama. Laut menghilangkan ion lain melalui sedimen, organisme, mineral, evaporit, dan reaksi hidrotermal. Kadar garam modern adalah titik keseimbangan antara kekuatan ini. Misteri semakin dalam ketika kita memahami bahwa laut tidak hanya mengandung garam, tetapi juga memori. Garamnya adalah sisa pegunungan yang terkikis, letusan kuno, hujan asam, dasar laut yang hangat, organisme mikroskopis, dan laut yang telah lenyap. Rasa asin air bukanlah kecelakaan kimia. Itu adalah ciri khas planet yang terus-menerus terkikis, didaur ulang, dan berubah. Laut terasa asin karena air tidak pernah bergerak sendirian. Setiap tetes yang jatuh ke bumi menyentuh mineral, melarutkan sejumlah kecil materi, meresap melalui tanah, memberi makan sungai, dan akhirnya membawa sebagian planet ke laut. Selama miliaran tahun, transfer ini mengakumulasi ion di cekungan samudra. Natrium dan klorida mendominasi karena tetap terlarut dalam jangka waktu yang sangat lama dan lebih sulit dihilangkan daripada unsur-unsur lainnya. Namun, salinitas laut bukanlah sekadar akumulasi abadi. Ada juga jalan keluarnya. Garam terperangkap dalam sedimen, evaporit, cangkang, mineral dasar laut, dan batuan yang didaur ulang oleh tektonik. Lautan mempertahankan komposisinya karena berfungsi sebagai sistem terbuka, terhubung dengan atmosfer, benua, kehidupan, dan interior bumi. Itulah mengapa laut bukan hanya air asin. Ia adalah larutan kimia global, memori cair planet ini. Rasanya memusatkan gunung berapi purba, pegunungan yang terkikis, sungai yang syarat dengan muatan tak terlihat, lubang hidrotermal, dan siklus geologis yang melampaui skala waktu manusia. Garam laut menunjukkan bahwa bumi tidak menyimpan materialnya dalam kompartemen terpisah. Semuanya bersirkulasi. Batuan mencapai air. Air kembali ke atmosfer. Garam tetap ada, terkubur, muncul kembali, atau berubah bentuk. Dalam sirkulasi yang lambat dan raksasa inilah terletak alasan sebenarnya mengapa semua air laut asin.